Strategi perempuan narsisis, cara mereka menghancurkanmu secara mental. Ada jenis perempuan yang tidak sekadar egois. Mereka manipulatif, haus kendali, dan sangat terlatih dalam permainan psikologis. Mereka tidak datang untuk mencintai, mereka datang untuk menguasai. Dan yang mereka incar bukan tubuhmu, tapi kendali atas pikiranmu. Inilah strategi perempuan narsisis. Satu persatu, halus tapi mematikan. 1. Love bombing. Umpan sebelum runtuhnya dirimu. Dia masuk ke hidupmu dengan banjir perhatian, pesan tanpa henti, sentuhan hangat, kata-kata manis. Kamu merasa seperti akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar mengerti. Tapi itu semua ilusi. Dia hanya sedang mengumpulkan data tentang emosimu, kebutuhanmu, dan kelemahanmu. Begitu kamu terikat, semuanya berubah. Dia menjauh, menjadi dingin, sinis, dan kamu pun terjebak. Mencoba mencari kembali versi dirinya yang dulu. Padahal yang dulu itu tidak pernah ada. 2. Gaslighting. Saat realitamu dirampas perlahan, dia akan berbohong tanpa berkedip. Dan ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, dia hanya tersenyum. Kamu memutar ulang percakapan di kepalamu, mencoba memastikan apa kamu yang salah dengar. Tidak, tapi dia membuatmu percaya begitu. Sampai akhirnya kamu meminta maaf atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Saat itu, dia sudah berhasil menguasai pikiranmu. 3. Bermain sebagai korban, topeng favoritnya. Dia yang menyakiti, tapi dia juga yang menangis paling keras. Kalau dia selingkuh, katanya kamu tidak cukup perhatian. Kalau dia kasar, katanya kamu membuatnya merasa tidak aman. Dia mengubah rasa kasihan menjadi senjata. Dan semakin kamu berusaha menenangkannya, semakin kamu terjebak dalam rasa bersalah. 4. Menahan kasih sayang, mengontrol lewat kelaparan emosional. Dia tahu kelemahanmu adalah cintanya. Jadi dia memberinya seperti racun, setetes demi setetes. Saat kamu menurut, dia hangat. Saat kamu menentang, dia dingin dan menjauh. Tidak ada pelukan, tidak ada kelembutan, tidak ada keintiman. Dia menonton kamu memohon perhatiannya, lalu menuduhmu terlalu membutuhkan. Inilah caranya membuatmu kecanduan validasi darinya. 5. Triangulasi. Saat kamu dipaksa bersaing untuk dicintai, dia akan selalu punya teman, mantan, atau rekan kerja yang terlalu dekat. Bukan karena dia butuh, tapi karena dia ingin kamu merasa tidak aman. Dia menikmati saat kamu cemburu, gelisah, dan merasa kalah. Karena selama kamu berjuang merebut perhatiannya, dia menang. Kekacauan adalah sumber energinya. 6. Silent treatment. Hukuman psikologis paling efektif. Ketika kamu menegurnya, dia tidak akan berdebat. Dia akan menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, seolah kamu tidak pernah ada. Dia membiarkanmu tenggelam dalam kecemasan, menunggu, berharap, dan menyalahkan diri sendiri. Padahal diamnya adalah bentuk kontrol. 7. Proyeksi. Menuduhmu atas perbuatannya sendiri. Dia berbohong tapi menuduhmu tidak jujur. Dia berselingkuh tapi menuduhmu tidak bisa dipercaya. Dia memantulkan dosanya padamu, agar kamu sibuk membela diri, sementara dia tetap tampak bersih. Dengan cara ini, dia tetap menjadi korban, dan kamu si pelaku. 8. Menjebak lalu menyalahkan. Drama yang selalu berulang. Dia bilang ingin kejujuran, tapi setiap kali kamu jujur, dia memutarnya menjadi peluru. Dia memancing emosimu,
lalu berkata, "Lihat, kamu tidak stabil." Padahal semua itu dirancang agar kamu terlihat gila dan dia terlihat suci. 9. Tes loyalitas tanpa akhir, kekacauan sebagai bukti cinta. Dia akan menciptakan masalah dari udara kosong. Dia ingin tahu sejauh mana kamu akan bertahan. Kamu tenang, kamu dingin, kamu emosi, kamu toksik. Dalam permainan ini, tidak ada yang benar, karena kekacauan adalah permainannya. 10. Smear campaign. Ketika kamu lepas, namamu dihancurkan. Begitu kamu tidak bisa lagi dikendalikan, dia akan menyerang reputasimu kepada teman, keluarga, bahkan media sosial. Dia akan memutar balik cerita agar kamu terlihat sebagai pelaku. Dia ingin memastikan, bahkan setelah kamu pergi, kamu tetap sendirian. 11. Menggeser standar, kamu tidak akan pernah cukup. Awalnya dia bilang hanya butuh cinta, lalu waktu, lalu perhatian, lalu kendali. Tidak peduli seberapa banyak kamu beri, dia akan selalu merasa kurang. Karena tujuannya bukan kebahagiaan, tapi dominasi. Kamu harus terus berlari, sementara dia terus mengubah garis akhir. Inilah strategi perempuan narsisis. Halus, manipulatif, dan mematikan. Mereka tidak datang untuk membangun hubungan, tapi untuk mendirikan kerajaan dengan kamu sebagai bawahannya. Jangan salah. Ini bukan tentang gender, tapi tentang pola kekuasaan. Tentang seseorang yang tidak bisa hidup tanpa menguras hidup orang lain. Jika kamu pernah terjebak di bawah kendali seperti ini, satu hal yang perlu kamu pahami. Kamu bukan lemah. Kamu dirancang untuk mencintai. Hanya saja kamu mencintai seseorang yang melihat cinta sebagai permainan kekuasaan. Dan begitu kamu sadar, permainan itu berhenti. Kamu keluar, kamu sembuh. Dan untuk pertama kalinya, kamu bisa mencintai tanpa takut dihancurkan.